Halo, kami adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2021. Saya Aulia Rizkyani dan rekan saya Bapak Parlon Slave Maitimu. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi Finding the Resources atau menemukan sumber daya untuk tugas mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan dengan dosen Ibu Dr. Alfati Siki Manggabarani, SE, MSI. Pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama, mengembangkan dan menggunakan rencana bisnis untuk menarik sumber daya. Yang kedua, memilih dan menerapkan metode peramalan yang paling tepat. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan dan mengelola resiko dan ketidakpastian. Pengertian sumber daya. Dalam pandangan Adam Smith, sumber daya diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Tapi pada dasarnya, pengertian sumber daya mencakup aspek yang jauh lebih luas. Menurut Ensiklopedia Webster, sumber daya adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, sumber daya persediaan, penunjang, atau bantuan, serta sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pikiran manusia. Menurut MTE Haryansyah pada tahun 2002, berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan, dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan meningkat. Sedangkan, menurut Hasibuan pada tahun 2016, sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan baik tujuan dari perusahaan, karyawan, maupun masyarakat. Developing the business plan. Dalam mengembangkan dan menggunakan rencana bisnis untuk menarik sumber daya, terdapat 9 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai rincian produk atau layanan apa yang ingin diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Yang kedua, melakukan penilaian peluang pasar. Yang ketiga, mengidentifikasikan sasaran pelanggan. Yang keempat, mengidentifikasikan hambatan masuk dan analisis pesaing yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Yang kelima, pengalaman, keahlian, dan komitmen tim manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang selanjutnya, perusahaan harus menetapkan strategi apa yang akan digunakan untuk menetapkan harga, melakukan distribusi, dan penjualan. Kemudian, identifikasikan dan perencanaan untuk resiko-resiko utama yang mungkin akan terjadi. Lalu, melakukan perhitungan arus kas termasuk kapan titik impas dan sensitivitas akan diraih. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah keuangan dan kebutuhan sumber daya lainnya dari bisnis. Hal penting dalam developing the business plan. Yang pertama, banyak kasus pemodal Ventura mempunyai format rencana bisnis yang relatif ringkas, meliputi produk, pasar, pengembangan teknologi, pengembangan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, perkiraan keuangan dengan rencana berkelanjutan, dan jadwal serta persyaratan pendanaan. Yang kedua, terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pemodal Ventura. Yang pertama, bagaimana rencana pemasaran. Yang kedua, manajemen tim seperti komitmen mereka untuk mencapai tujuan perusahaan, serta pengalaman dan keahlian apa yang dimiliki oleh mereka untuk membantu menunjang keberhasilan perusahaan. Yang selanjutnya, rencana teknologi dan bagaimana rencana keuangannya. Fuzzy front-end dapat diartikan sebagai memulai proses pengembangan rekayasa produk baru. Hal ini berada di ujung depan pada konsep New Product Development, di mana organisasi merumuskan konsep produk yang akan dikembangkan dan memutuskan untuk berinvestasi atau tidak dalam pengembangan lebih lanjut dari suatu ide. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan topik forecasting innovation atau peramalan inovasi. Dalam topik ini
menerapkan metode peramalan adalah hal yang sangat penting dan tepat. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih dan menerapkan metode peramalan yang paling tepat. A adalah apa yang akan kami ramalkan terkait dengan inovasi yang akan kita lakukan. Kemudian B adalah tingkat perubahan teknologi dan pasar yang akan kita hadapi. Kemudian C adalah ketersediaan dan keakuratan informasi yang perlu kita dapat. Kemudian D adalah cakrawala perencanaan perusahaan. Dan yang terakhir adalah sumber daya yang tersedia untuk peramalan. Berikutnya kita akan melihat terkait dengan beberapa hal penting dalam forecasting innovation. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan survei pelanggan atau pasar. Yang kedua adalah analisis internal, misalnya brainstorming. Yang ketiga adalah DLP atau pendapat ahli. Yang keempat adalah pengembangan skenario. Mari kita bahas satu demi satu. Pertama terkait dengan survei pelanggan atau pasar. Untuk survei pelanggan atau pasar, ada 2 jenis pasar yang akan kita lihat. Yang pertama adalah pasar konsumen, dan yang kedua adalah pasar industri. Untuk pasar konsumen, perusahaan perlu memiliki visi dan komitmen kebutuhan pelanggan, karena pelanggan tidak dapat mengartikulasikan masa depannya. Di sini bisa kita lihat, contoh misalnya adalah iPod Apple, di mana visi dan komitmen merupakan visi dari pendiri iPod, yaitu Steve Jobs, bukan dari konsumen. Untuk pasar industri, pelanggan cenderung lebih siap untuk mengomunikasikan kebutuhan masa depan mereka, misalnya inovasi B2B atau business to business, seringkali berasal dari pelanggan. Yang kedua adalah kita bicara tentang analisis internal, misalnya brainstorming. Brainstorming tidak menghasilkan ramalan seperti itu, tetapi dapat memberikan masukan yang berguna untuk orang lain dan untuk memahami masalah, membangkitkan ide dan perencanaan dan tindakan. Kemudian kita melihat terkait dengan hal yang ketiga adalah DLP atau pendapat ahli. Metode DLP dimulai dengan survei pos pendapat ahli tentang apa kunci masa depan, masalah yang akan kemudian berkembang. Kemudian respon tersebut kemudian dianalisis dan sampel ahli yang sama disurvei ulang dengan kuesioner baru yang lebih terfokus. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan skenario. Skenario adalah deskripsi internal yang konsisten tentang kemungkinan masa depan alternatif berdasarkan asumsi dan interpretasi yang berbeda dan dari kekuatan pendorong perubahan. Dan yang terakhir adalah skenario yang kuat adalah konsisten, masuk akal, transparan, dibedakan, dapat dikomunikasikan, dan praktis. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan assessing risk and recognizing uncertainty, atau mengidentifikasi dan mengelola risiko dan ketidakpastian. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari mengidentifikasi dan mengelola risiko dan ketidakpastian adalah perkiraan probabilistik, keberhasilan teknis dan komersial. Kemudian D adalah persepsi risiko secara psikologis atau kognitif dan sosiologis. Ada 2 hal yang pertama bisa kita lihat adalah kita berbicara tentang risiko sebagai probabilitas. Ada 6 hal yang bisa kita perhatikan adalah pertama, profil dan dapat
pemahaman yang menyeluruh tentang proyek potensial. Yang kedua, prioritas serangkaian proyek tertentu, dan bila perlu, tolak proyek. Ini hal sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah memantau proyek, misalnya dengan menindaklanjuti kriteria yang dipilih saat proyek dipilih. Yang keempat, bila perlu, hentikan proyek. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil proyek yang telah diselesaikan. Dan yang terakhir, tinjau proyek yang berhasil dan tidak berhasil untuk mendapat wawasan dan meningkatkan proyek di masa depan manajemen, yaitu belajar. Kita berikutnya akan berbicara tentang persepsi risiko. Ada dua hal yang bisa kita lihat di sini adalah rasa percaya diri yang berlebihan, dan yang kedua adalah kehilangan keengganan dan bias kognitif tersebar luas. Untuk yang pertama, terlalu percaya diri pada kemampuan kita untuk membuat penilaian yang akurat adalah hal biasa, hal yang bisa gagal dan menghasilkan asumsi yang tidak realistis dan penilaian yang tidak kritis. Dan kehilangan keengganan dan bias kognitif tersebar yang luas ini juga bisa menimbulkan persepsi risiko. Implementasi pada bisnis. Produk pada bisnis kami bernama Lipbook M&A dengan produk utama lipstik berbentuk bubuk. Fokus pada bisnis kami yang utama adalah inovasi cara menggunakan lipstik dan inovasi pada bahan baku yang digunakan. Menemukan sumber daya pada produk Lipbook M&A. Lipbook M&A atau lipstik bubuk by Marlon dan Aulia adalah produk baru kami yang merupakan terobosan baru dalam bentuk lipstik. Lipbook M&A adalah lipstik terbaru berbentuk bubuk. Lipbook M&A dibuat dalam dua bentuk, yaitu palet dan pen. Perbedaannya terletak pada metode pengaplikasian lipstik ke bibir. Lipbook M&A yang berbentuk palet dibuat dari bahan yang mengandung balm yang dapat melembabkan bibir dan cocok untuk pemilik bibir pecah-pecah. Cara mengaplikasikannya adalah dengan mengoleskan lipstik ke bibir menggunakan brush atau sikat yang sudah disediakan. Sedangkan Lipbook M&A yang berbentuk pen diciptakan dengan formula inovatif yang dapat merubah bentuk bubuk menjadi cair jika mengalami kontak langsung dengan kulit. Lipbook M&A pen ini cocok digunakan untuk pemilik bibir lembab yang tidak mudah pecah-pecah. Demikianlah paparan dari kami, kelompok kami, saya dan Mbak Aulia. Kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kita semua.